Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryani, mahasiswi program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palopo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi non-tes. Evaluasi sendiri adalah penilaian yang merupakan salah satu komponen dalam sistem pengajaran serta kegiatan yang paling umum dilakukan dalam penilaian hasil belajar peserta didik. Pengembangan alat evaluasi merupakan bagian integral dalam pengembangan sistem instruksional. Oleh sebab itu, fungsi evaluasi adalah untuk mengetahui apakah tujuan yang dirumuskan dapat tercapai. Evaluasi sendiri merupakan salah satu faktor penting dalam proses belajar mengajar, yaitu sebagai alat penilaian hasil pencapaian tujuan dalam pengajaran. Selanjutnya, evaluasi non-tes, yang berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Artinya, teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian peserta didik secara menyeluruh yang meliputi sikap, tingkah laku, sikap sosial, ucapan, riwayat hidup, dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan belajar dalam pendidikan, baik secara individu maupun secara berkelompok. Penggunaan non-tes ini untuk hasil dan proses belajar masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan penggunaan tes dalam penilaian hasil dan proses belajar. Para guru di sekolah pada umumnya lebih banyak menggunakan tes daripada non-tes, mengingat alatnya mudah dibuat, penggunaannya lebih praktis, dan dinilai terbatas pada aspek kognitif berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh peserta didik setelah menyelesaikan belajarnya. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu bentuk-bentuk evaluasi non-tes. Yang pertama yaitu wawancara. Wawancara adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak. Nah, mengapa dikatakan sepihak? Karena dalam wawancara, responden tidak diberi kesempatan sama sekali untuk mengajukan pertanyaannya. Pertanyaan hanya diajukan oleh subjek evaluasi itu sendiri. Selanjutnya, tujuan dari wawancara ini yang pertama yaitu untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu situasi dan kondisi tertentu. Yang kedua, untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. Dan yang ketiga, untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Adapun jenis wawancara yaitu wawancara berstruktur dan wawancara tak berstruktur. Wawancara berstruktur kemungkinan jawaban telah disiapkan sehingga peserta didik tinggal mengkategorikannya kepada alternatif jawaban yang telah dibuat. Sedangkan wawancara tak berstruktur yaitu jawabannya tidak perlu disiapkan sehingga peserta didik bebas mengemukakan pendapatnya. Selanjutnya, bentuk evaluasi non-tes yang kedua yaitu kuesioner. Kuesioner juga sering kita kenal dengan sebutan angket. Angket yaitu wawancara tertulis baik pertanyaan maupun jawabannya. Adapun kelebihan dari kuesioner sendiri yaitu dari wawancara ialah sifatnya yang praktis, hemat waktu, tenaga, dan biaya. Sedangkan untuk kelemahannya, jawaban yang kita dapatkan sering tidak objektif, lebih-lebih bila pertanyaan kurang tajam yang memungkinkan peserta didik berpura-pura. Selanjutnya, tujuan dari penggunaan kuesioner dalam kegiatan pengajaran yang pertama yaitu untuk memperoleh data mengenai latar belakang peserta didik sebagai bahan dalam menganalisis tingkah laku, hasil, dan proses belajarnya. Yang kedua, untuk memperoleh data mengenai hasil belajar yang dicapainya dan proses belajar yang ditempuhnya. Dan yang ketiga, untuk memperoleh data sebagai bahan dalam menyusun kurikulum dan program belajar mengajar. Selanjutnya kita masuk pada bentuk evaluasi non-tes yang ketiga yaitu observasi. Observasi adalah pengamatan
kegiatan seperti dalam diskusi, kerja kelompok, eksperimen, dan sebagainya. Observasi juga bisa diartikan suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Kemudian, untuk memperoleh hasil observasi yang baik, maka kemampuan kita dalam melakukan pengamatan harus sering dilatih, mulai dari hal-hal yang sederhana sampai dengan hal-hal yang kompleks. Adapun tujuan utama dari observasi yaitu untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai suatu fenomena, baik yang berupa peristiwa maupun tindakan, baik yang dalam situasi sesungguhnya maupun dalam situasi buatan. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengukur perilaku kelas, interaksi antara peserta didik dan guru, dan faktor-faktor yang dapat diamati lainnya, terutama kecakapan sosial. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.